Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia Ningsih, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini saya memiliki keahlian pada bidang hak dan perlindungan anak, sehingga saya mengajar di mata kuliah hak dan perlindungan anak, kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian gizi dan kesehatan, serta metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ajar, yaitu hak anak dan perlindungan anak, dengan kode mata kuliah PUD 366. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah teori yang harus dikuasai oleh mahasiswa semester 3 program studi PG PAUD UTM. Adapun bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Kemudian, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas tentang hak dan kebutuhan anak, konvensi hak anak atas perlindungan dan kesejahteraan, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, pencegahan kekerasan pada anak, sekolah ramah anak, penelantaran dan eksploitasi anak, serta program pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hak anak dan perlindungan anak, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menunjukkan kinerja kelompok dalam mendesain program pembelajaran pencegahan kekerasan pada anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan perangkat pembelajaran dalam pencegahan kekerasan anak sesuai dengan kurikulum pendidikan anak usia dini saat ini. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai perkembangan dan belajar anak usia dini. Adapun materi atau bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah hak dan kebutuhan anak, yang kedua adalah konvensi hak anak, landasan hukum perlindungan dan kesejahteraan anak, yang keempat adalah sekolah ramah anak, yang kelima adalah pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, yang keenam adalah kekerasan terhadap anak usia dini, dan yang terakhir adalah pembelajaran untuk pencegahan kekerasan pada anak dalam konteks pendidikan anak usia dini. Tentunya, dalam penyampaian materi ini, dosen menggunakan berbagai macam metode serta model pembelajaran. Dalam hal ini, dosen menggunakan metode diskusi, kemudian proyek atau project based learning, kemudian penugasan, serta inquiry. Kemudian, pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini, saya menggunakan bukunya Gutom tahun 2018 tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, serta buku dari Joni dan Panamas terkait dengan aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak. Selain itu, saya juga telah mengembangkan buku ajar yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut, yang berjudul Hak dan Perlindungan Anak, yang diterbitkan oleh penerbit Alinea dan BISDM. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa tidak hanya berpartisipasi, baik itu melalui diskusi maupun presentasi secara tatap muka atau daring, melainkan mahasiswa juga kami fasilitasi dengan interaksi secara daring, baik itu menggunakan LMS maupun sosial media yang lain. Kemudian, untuk penilaian atau asesmen yang digunakan dalam mata kuliah hak dan perlindungan anak berupa penugasan, observasi, serta proyek. Penilaian yang dilakukan di mata kuliah hak dan perlindungan anak ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada penugasan, ada observasi, ada proyek, dan juga ada kuis atau tes. Adapun persentase untuk penilaian atau asesmen itu berdasarkan capaian pembelajaran pada mata kuliah, di mana sebaran persentasenya adalah sebagai berikut. Untuk CPMK 1 memiliki bobot penilaian persentase sebanyak 20%, sedangkan CPMK 2 memiliki bobot 65%, dan CPMK 3 memiliki bobot 15%. Sehingga, jika ditotal, seluruh bobot penilaian dari CPMK 1, 2, dan 3 adalah 100%.
Demikian penjelasan terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan berikut adalah cuplikan pembelajaran pada mata kuliah hak dan perlindungan anak. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ini sekali dipaut ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Cukup? Baik, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat karena kita ada calon guru PAUD. Nah, kalau kita SPD terlebih dahulu ya. Mbak, siapa yang mau pimpin SPD hari ini? Saya. Oke, Mbak Nanis, silakan Mbak Nanis. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya satu kali ya teman-teman. Terus 2, 3, 4, dan 5. Contohnya seperti ini. Mbak Dini dicontohkan ke depan. Minta tolong. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Bisa ya? Bisa. Sudah bisa diperagakan? Bisa. Sama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, fokus yang belakang nggak fokus, nggak ada. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Sudah, terima kasih dulu. Oke, kita semangat ya teman-teman untuk hari ini. Oke, nah hari ini masuk ke pertemuan ke-7 ya teman-teman. Jadi pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat gak? Masih. Apa? Bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sekolah ramah anak. Nah, karena kemarin teman-teman sudah tahu tentang bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dialami anak, tentu di sini kita bisa melihat ya, ada apa saja. Yang pertama, bullying. Yang kedua, apa? Body shaming dilakukan lewat apa teman-teman? Ini ada lewat cyberbullying ya. Terus yang ini? Terus ini? Di mana konteks kekerasan atau lingkungan terjadinya kekerasan ini? Sekolah. Kita dulu ya yang melakukannya. Terus yang ini? Apa? Yang kecil kan? Dikucilkan hukum ya? Ya. Terus yang ini kira-kira apa? Rasisme. Membeda-bedakan atau mendiskriminasikan anak. Nah, kekerasan pada anak itu bisa terjadi di mana saja. Salah satunya di lembaga pendidikan. Ya, di lembaga pendidikan. Padahal lembaga pendidikan ini kalau kita lihat menjadi lingkungan yang seharusnya apa? Menjaga aman, ramah, menyenangkan gitu ya. Orang tua ketika menyekolahkan anaknya pasti berharap bahwa anaknya di situ akan aman, nyaman, ya, happy, bahagia. Tapi ternyata yang jadi seperti ini. Teman-teman pernah, ini ada kasus yang terbaru yang salah satu influencer sekaligus owner daycare ya melakukan kekerasan fisik ya kepada salah satu anak daycare. Itu terekam CCTV ya. Kira-kira menurut pendapat teman-teman seperti apa? Tentunya terkadang meskipun ada orang yang sepertinya menguasai ilmu parenting, dalam prakteknya bisa jadi dia menjadi pelaku kekerasan. Ya. Kalau di lingkup keluarga bisa jadi orang yang kita percaya itu juga bisa menjadi pelaku. Gitu. Nah sekarang kita beralih ke pengertian sekolah ramah anak. Ya.
Jadi sekolah ramah anak itu tentu harus memastikan anak terhindar dari yang namanya ancaman. Ancaman, ya. Pernah nggak teman-teman merasa terancam? Pernah. Jadi pasti akan teringat-ingat ya sampai sekarang. Misalnya diancam sama gurunya nih, kalau kamu tidak bisa berangkat atau masuk kelas tepat waktu, nanti ibu akan menghukum. Itu kan termasuk ancaman ya. Gitu. Kemudian mengaplikasikan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologis siswanya. Jadi di dalam sekolah ramah anak ini harus istilahnya kalau di dalam teori pembelajaran itu student center ya. Jadi harus berdasarkan analisis anak, bukan kemauan dari guru. Ya. Jadi kita harus memahami. Misalnya nih, kalau di pembelajaran anak kelompok bermain dengan anak TK pasti kan berbeda ya. Kalau kelompok bermain itu lebih banyak kegiatan bermainnya gitu ya. Sedangkan kalau TKB bisa jadi ada kegiatan seperti persiapan untuk SD ya, untuk transisi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan atau menerapkan. Makanya teman-teman juga dapatkan mata kuliah perkembangan gitu ya. Kemudian ada juga metodologi pembelajaran. Kemudian dari sisi fasilitas harusnya aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Teman-teman pernah lihat nggak di sekolah yang dia itu memperbolehkan orang atau orang dewasa untuk merokok? Udah nggak ada ya? Ya, berarti sekolah sudah pahami bahwa di lingkungan sekolah itu harusnya bisa menjaga kesehatan. Ya. Sederhananya dengan tidak memperbolehkan rokok gitu. Saya pernah penelitian di salah satu TK yang di Jawa Timur, tapi tidak di Madura. Itu posisi TK-nya itu berada di pinggir sawah, jadi tidak berada di sekitar pemukiman warga. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau malam itu TK-nya itu digunakan untuk apa? Mabuk-mabukan gitu ya. Digunakan untuk hal-hal yang berbau kenakalan remaja seperti itu. Ini kalau misalnya paginya itu ditemukan apa ya istilahnya benda-benda yang sisa semalam, ini kan juga tidak termasuk dalam konteks sekolah ramah anak. Jadi harus lingkungannya itu juga dari sisi tidak hanya secara fisik ya, secara sosial juga harus aman. Kemudian menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek secara terencana dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman di pertemuan ke-1, 2 itu sudah belajar tentang apa saja hak anak ya. Itu harus dipenuhi di sekolah anak. Kemudian partisipasi anak menjadi penting ya dari sisi perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan satuan pendidikan. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, didengar suaranya, kemudian ide-idenya juga kita tampung, kita fasilitasi. Kita harus tahu dulu ya kebutuhan anak itu apa saja. Jadi berdasarkan pertemuan yang sebelumnya kan kita sudah membahas bahwasanya ada kebutuhan fisik, psikis, dan stimulasi. Nah, nanti sebagai guru kita harus mengacu pada itu ya. Kapan kita apa istilahnya mempertimbangkan dari kebutuhan stimulasi ya. Ini sebelum anak diajarkan misalnya menulis itu harus ada stimulasi pramenulisnya dulu ya. Tidak ujuk-ujuk misalnya baru masuk kemudian dikasih pensil sama kertas ya. Disuruh nyoret-nyoret, padahal pematangan fisik motorik halusnya masih perlu diasah, misalnya dengan meremas kertas ya, bermain play-doh, finger painting dan sebagainya ya. Itu harus diperhatikan. Jadi kita harus tahu kepentingan terbaik. Mungkin nanti kalau jadi guru, kepentingan itu akan banyak. Ada kepentingan orang tua ya, ada kepentingan guru SD, ya kan? Ada kalau kepentingan orang tua, bu saya itu mau anak saya itu harus pintar membaca, menulis dan berhitung. Tapi apakah itu kepentingan terbaik anak? Kan belum tentu ya. Anaknya kan bisa jadi tidak butuh itu ya. Yang dibutuhkan mungkin sosialisasinya dulu, kedisiplinannya dulu, tahu aturan dulu. Guru SD juga gitu. Bu, saya mau menerima anak TK yang sudah bisa membaca dan menulis. Padahal belum saat
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Jadi kita juga harus tahu bahwa anak itu punya aspek lain ya selain perkembangan. Kayak misalnya tadi ada kesehatan, kemudian ada perlindungan gitu ya, penghormatan terhadap pandangan anak itu kaitannya dengan partisipasi tadi, kemudian pengelolaan yang baik. Jadi nanti ada dari sisi pendidiknya, ada dari sisi kurikulumnya, ada dari sisi sarana prasarananya, itu semua nanti akan kita lihat. Ini indikator ya. Indikator itu tanda-tanda atau ciri-ciri ya. Teman-teman kalau misalnya menyimpulkan sebuah sesuatu itu kan berdasarkan indikator ya. Nah ini bisa membaca itu karena dia baca, dia tahu huruf dan sebagainya. Nah, sebuah lembaga, khususnya lembaga PAUD, itu bisa dikatakan sekolah ramah anak ketika memenuhi indikator berikut. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Ya. Tentu sebuah lembaga atau sebuah sekolah itu tidak bisa melaksanakan kesehariannya tanpa adanya SOP atau kebijakan yang jelas. Kebijakan ini kan semacam kesepakatan gitu ya. Dimana nanti kalau misalnya ada anak yang terlambat, bagaimana nanti kalau ada anak yang mengalami kekerasan, pasti kan harus ada aturan. Kalau di tingkat universitas kan ada satgasnya ya. Nah, teman-teman bisa melapor di situ. Nah, kalau di PAUD, SD, SMP, SMA itu juga kalau mereka menganut sekolah ramah anak harusnya ada kebijakan, ada aturan. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan. Ini saya ya. Jadi tadi kebijakan sekolah itu ada komitmen tertulis, kemudian ada kebijakan anti kekerasan, ada surat keputusannya ya, siapa saja yang bertanggung jawab, kemudian SOP jika ada tindak kekerasan. Ya. Dua, terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Jadi kurikulum itu kan sebuah rencana atau acuan ya, yang digunakan guru untuk melakukan pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu kan ada proses, ada penilaian, ada bahan ajar. Proses ini kan dilaksanakan ketika pembelajaran itu berlangsung. Ya. Bagaimana guru melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, jadi nanti guru itu tidak boleh memperlakukan anak, tadi kalau katanya Mbak Natasha tidak boleh membeda-bedakan, baik itu dari gender. Kemudian non diskriminatif tadi sudah ya, adil, memperhatikan hak anak, dilakukan dengan menyenangkan dan penuh kasih sayang. Nah, guru itu juga terkadang tidak sadar ketika berbicara ya. Ada mungkin melakukan judgement ya, mungkin kekerasan verbal, intonasinya ya. Kadang kalau lihat guru TK itu kan harus suaranya bengok-bengok, tahu bengok-bengok nggak? Ya. Keras gitu ya. Ya. Keras, kalau nggak keras ini nanti nggak akan didengarkan Bu. Tapi itu juga tergantung dari pengelolaannya juga ya, karena anak ketika kita berbicara keras dia akan lebih keras dari kita. Gitu. Jadi biasanya kan kita terus berbicaranya pelan ya, akhirnya si anak juga akan mendengarkan. Gitu. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang positif atau negatif ya, jangan lari-lari ya, sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan ketika proses pembelajaran. Kemudian inklusif ya, menghargai anak ABK tadi, kemudian mengembangkan keragaman karakter dan potensi anak. Jadi seluruh potensi dan karakter anak itu harus kita upayakan, harus kita fasilitasi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, sekarang kita bahas bersama ya. Faktor pendukung. Siapa yang mau? Oke, kelompoknya nggak Benita. Dari beberapa indikator sekolah ramah anak ada beberapa faktor pendukung dari sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, di mana faktor pendukungnya yaitu sekolah telah memiliki beberapa pengajar yang bisa memahami dan menjalankan program sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, di mana faktor pendukungnya yaitu pelaksanaan proses pembelajaran mengajar
pelaksanaan proses belajar mengajar yang ramah anak dengan penerapan disiplin tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga ada partisipasi anak, di mana faktor pendukungnya yaitu beberapa anak tertarik dengan model program ini dan dia senantiasa ikut andil dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni, yaitu adanya dukungan dari pihak sekolah seperti pemerintah, pejabat sekitar, bahkan dari warga setempat. Terima kasih. Tadi ada apa saja Mbak faktor pendukung? Ada dari pendidikan dan tenaga kependidikan. Oke. Untuk kelompok lain bagaimana? Setuju dengan pendapat kelompok kedua terkait faktor pendukung? Setuju. Atau mungkin ada yang mau menyanggah? Boleh loh menyanggah? Enggak ya, sepertinya setuju gitu ya. Ya, pendukung ini tentunya bisa apa ya istilahnya menjadi poin plus bagaimana sekolah ramah anak itu bisa diterapkan ya. Kalau misalnya kita memiliki SDM atau tenaga pendidik ya yang mumpuni ya. Jadi tidak hanya dari sisi kuantitasnya. Di sini tuh banyak loh gurunya, tapi apakah gurunya itu paham terkait dengan hak anak gitu ya. 10 guru tapi model-model yang otoriter, galak gitu ya. Saja kan gitu. Jadi dari sisi rasionya, dari sisi kualitasnya juga harus kita perhatikan. Biasanya kalau sekolah yang sudah paham terkait sekolah ramah anak itu ketika open recruitment itu ada requirements atau persyaratan khusus. Jadi calon guru tidak boleh memiliki kasus kekerasan pada anak. Itu harus di screening karena orang yang melakukan kekerasan itu biasanya itu akan menjadi habit ya atau kebiasaan. KDRT itu kan ya seperti itu terus gitu ya. Gitu. Yang kedua tadi apa Mbak Benita? Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran juga bisa menjadi faktor pendukung. Kenapa Mbak? Karena selama pelaksanaan proses pembelajaran ini kan anak bersama gurunya ya ibu gurunya mungkin anak-anak kan kadang tidak disiplin seperti mungkin baris ada yang kemana-mana dan di situ guru bisa mendisiplinkan anak tanpa adanya kekerasan. Oke, jadi proses pembelajaran ini bisa menjadi peluang bagi guru untuk mengajarkan tentang pendidikan anti kekerasan ya. Jadi kalau salah satunya itu kan ada pembelajaran perlindungan diri atau self protection. Jadi anak itu diajarkan selain disiplin tadi ya, Mbak Benita, itu bisa diajarkan terkait bagaimana bukan bela diri silat ya Mbak ya. Tapi bagaimana nanti dia itu bisa asertif ketika mengalami kekerasan. Ya, misalnya kayak kekerasan seksual ya. Itu kan anak harus aware dulu ya. Karena terkadang ketika berada di kelas gitu ya, kemudian ada anak yang iseng, laki-laki yang menyibakkan anak perempuan. Kalau anak itu tidak aware bahwa itu adalah bentuk pelecehan, pasti kan ketawa-ketawa ya, kiranya menggoda atau ini lelucon ya. Tapi itu bisa kita ajarkan lewat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa menjadi peluang ya. Terus apa lagi tadi Mbak? Partisipasi anak. Partisipasi anak. Nah, tadi partisipasi anak ini bisa menjadi penghambat maupun pendukung ya. Pendukung ketika memang anak itu sudah ada keinginan ya, mungkin dari pola asuhnya juga. Terus apa yang terakhir? Yang terakhir partisipasi dari luar pihak sekolah seperti pemerintah, pejabat sekitar dan warga setempat. Oke, partisipasi dari luar ya. Jadi kalau sekolah itu juga tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi harus bekerja sama juga dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Baik, terima kasih kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itu teman-teman untuk hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Ibu, pertanyaan saya, sekolah ramah anak itu bisa dikatakan sebagai reward atau tidak Bu? Karena
pada waktu saya masih sekolah, kembali lagi ya Bu ya, karena baru juga maba 23, jadi masih banyak yang diingat dari kemarin-kemarin gitu Bu. Itu dulu sekolah saya mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Nah itu bisa dikatakan sebagai reward karena sekolah tersebut sudah memenuhi indikator atau bagaimana Bu? Karena pada waktu itu hanya sekolah saya saja Bu yang saya tahu yang mendeklarasikan bahwa lembaga tersebut termasuk sekolah ramah anak. Terus untuk sekolah-sekolah yang lain itu seperti apa? Ya baik, pertanyaan yang menarik ya. Biasanya kalau sekolah ramah anak itu kan ada plakatnya gitu ya, sekolah ramah anak. Tidak semua sekolah itu mendeklarasikan menjadi sekolah ramah anak. Memang ketika sebuah sekolah itu menjudge dirinya sekolah ramah anak, tentu sudah ada evaluasi mulai dari tadi ya, adanya kebijakan, kemudian tenaga pendidik, kurikulum, kemudian sarana prasarana, dan juga partisipasi. Jadi itu semacam label, tapi juga di dalamnya tentunya sudah harus menerapkan gitu Mbak. Nah kemudian untuk sekolah yang tidak ada labelnya itu sebenarnya bisa menerapkan ya. Jadi antara status dengan penerapan ini harus sejalan. Bukan kemudian ada pelakatnya tapi di dalamnya tidak menerapkan indikator tadi, itu juga kurang betul. Ada juga sekolah yang dia itu memang sudah menerapkan sekolah ramah anak tapi dia tidak mendeklarasikan. Jadi memang baiknya dua-duanya ini harus sejalan, mendeklarasikan agar masyarakat tahu bahwa ini adalah sekolah yang ramah untuk anak. Bisa jadi itu menjadi promosi ya, promosi bagi sekolah itu biar dia dikenal ya, dan orang lain bisa atau sekolah lain bisa belajar dari sekolah itu. Kemudian dari sisi penerapannya juga harus semuanya terpenuhi gitu. Jadi itu bukan pemberian semata-mata, tapi memang syarat-syaratnya harus dipenuhi gitu Mbak Gadis ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Jika tidak, karena waktunya juga sudah terbatas, mungkin teman-teman untuk materi sekolah ramah anak ini bisa kita cukupkan. Tapi sebelum itu mungkin Eka ingin menyampaikan untuk perkuliahan pertemuan ke-8 ya. Jadi nanti teman-teman dipersiapkan menghubungi salah satu sekolah yang akan teman-teman nilai apakah sekolah itu sudah masuk sekolah ramah anak atau belum. Ya, jadi sekolahnya itu bebas ya. Yang penting tahu itu kan bisa dari KB, SPS, TK, itu boleh. Nah, teman-teman boleh mulai hubungi. Nah, untuk tugasnya seperti apa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya nanti teman-teman diminta untuk menilai apakah sekolah itu sudah masuk sekolah ramah anak atau belum. Nah, penilaiannya berdasarkan dari indikator yang sudah kita bahas hari ini. Itu ya, benar ya? Baik, ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Dini mau speaking lagi? Oh enggak ya? Oke, kalau enggak, itu saja ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Amin. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.